Hai Sobat RL di video kali ini RL akan bahas dari gelaran turnamen catur yang berlangsung di Asian Games Hangzhou di tahun 2023. Teman-teman, Asian Games dimulai dengan kategori catur cepat perorangan putra dan putri, dan tuan rumah Cina berhasil menyabet 2 medali emas ya dari kategori perorangan putra dan putri. Dari kategori perorangan putra yang jadi juara adalah Grandmaster Wei Yi. Ya ini nggak asing lagi ya teman-teman ya. Wei Yi ini salah satu ya Grandmaster terkuat di Cina di bawah Ding Liren. Nah kemudian di kategori wanita yang juara adalah Zhu Jiner. Nah ini juniornya Hou Yifan secara mengejutkan mengalahkan Hou Yifan dan menjadi juara teman-teman. Untuk kategori perorangan putra, peringkat 2-nya adalah Abdul Satorov, peringkat 3-nya adalah Sindarov Javongir. Jadi dua pemain Kazakhstan mengapit Wei Yi. Sementara di kategori putri, yang jadi peringkat 2 adalah pecatur putri Uzbekistan, Omoniva. Kemudian juga peringkat 3-nya adalah Hou Yifan. Nah teman-teman, saya akan ajak kalian untuk melihat game dari Wei Yi, game babak terakhir yang menentukan dia jadi juara dan mendapatkan medali emas. Sebelum itu like dulu, share, dan subscribe. Ya, Wei Yi memegang buah hitam berhadapan dengan Bilgun Sumia. Ini Grandmaster asal Mongolia, teman-teman. Ini elonya 2460. Bilgun memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab E5. Putih mainkan langkah gajah C4, Bishop opening, kemudian hitam kuda F6, putih D3, hitam kuda C6, putih kuda F3, dan hitam gajah ke petak C5. Ujungnya sih transpose posisi ke pembukaan Italian game lagi ya teman-teman. Kemudian putih lanjutkan dengan rokade pendek, hitam melakukan jalan D6, putih A4, hitam H6, putih C3, dan hitam A5. Putih benteng ke petak E1, hitam melakukan rokade pendek, putih kuda B ke petak D2, hitam gajah E6. Ya, inilah yang sering kita temui ya di pembukaan Italian game, di mana gajah E6 dilakukan oleh hitam untuk membunuh kekuatan dari gajah putih di petak C4. Nah, by the way teman-teman, di game ini Wei Yi memiliki akurasi 97,3%. Sementara lawannya 90,1%. Format dari catur cepat ini yaitu 25 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Setelah gajah E6, putih mainkan langkah B3, hitam menarik gajah ke petak A7, kemudian putih kuda F1, dan hitam mendorong pion D5. Boom! Dobragan ini yang harus dilakukan oleh Wei Yi, dan kita harus meniru ini nih sebagai pemain yang ingin bermain dengan buah hitam ya dalam pembukaan Italian game. Putih pukul pion D5, hitam pukul balik dengan kuda mengancam pion di petak C3, kemudian putih mainkan langkah gajah D2 dan hitam menteri F6 membantu ancaman dari gajah di petak A7 mengancam pion di petak F2. Putih mainkan langkah kuda G3, hitam benteng F ke petak E8, dan putih H3, hitam menteri G6. Langkah yang mendapat tanda seru karena tujuannya sangat bagus, yaitu menteri makan kuda. Karena pion tidak bisa memukul balik, ada pin dari gajah A7. Bilgun Sumia terpaksa harus mainkan langkah raja ke petak F1. Ya dia mau gimana lagi, kudanya mau jalan, tapi pion di petak H3-nya akan jatuh. Ya satu-satunya cara dia harus jalan raja ke petak F1. Nah, menuju middle game teman-teman, saya ingin kalian juga mendapatkan ilmu dari video ini. Coba tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Wei Yi di langkah berikutnya. Pause videonya dan kalkulasikan. Yap, benteng A ke petak D8, pengembangan benteng, memberikan pion di petak E5 memang. Tapi apa yang akan terjadi apabila kuda memukul pion E5? Maka ini merupakan jebakan Batman. Karena kuda pukul kuda, benteng pukul kuda di petak E5, dan ada Bishop Sacrifice, boom, gajah pukul F2 yang kalau dimakan balik maka hitam akan ada jawaban menteri F6, skak, dan benteng akan jatuh. Itulah yang akan terjadi. Nah, benteng A ke petak D8, putih mainkan langkah gajah B5, hitam menopang pion E5 dengan F6, kemudian putih kuda 4, hitam menteri F7, putih menteri F3, dan hitam kuda D ke petak E7 membuka ancaman dari menteri dan gajah di petak E6 mengancam pion di petak B3. Nah kemudian putih membiarkan itu terjadi dan dia malah mainkan langkah kuda H ke petak F5. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Ya jelas melakukan pertukaran kuda, kemudian menteri ke petak D7.
Ya, tidak buru-buru mengambil pion karena ada ancaman ini juga. Dan juga bisa menteri G4 nantinya. Kalau misalkan hitam mengambil pion di petak B3. Nah, setelah menteri D7, sayang sekali putih melakukan blunder besar dengan bermain dengan langkah gajah E3. Yang seharusnya langkah lebih bagus buat putih adalah jalan G4. Dengan jalan gajah E3 sebagai pemain hitam, apa yang akan kalian lakukan, teman-teman? Ya udah, makan aja kuda di petak F5, kemudian putih makan kuda petak C6, dan hitam makan pion petak D3, mendapatkan satu pion, kemudian pukul gajah petak C6, putih gajah pukul A7, dan pertukaran menteri membuat struktur pion dari putih jelek sekali, dan hitam mainkan langkah gajah A3, putih B4, hitam gajah ke petak E6, membiarkan putih memukul pion petak A5, tapi ada benteng A8 dan akan jatuh juga, percuma. Kemudian putih gajah C5, hitam benteng A8, dan kemudian putih pukul A5, hitam benteng A5, putih gajah B4, hitam benteng A6, putih A5. Ya, gajah beda warna. Nah, bagaimana WI bisa menang dengan permainan seperti ini? WI mainkan langkah G5, kemudian putih benteng E ke petak D1, hitam benteng B8, putih benteng D2, dan WI raja F7, putih benteng A ke petak D1, dan hitam benteng B5. Gimana cara dia menang? Ya ini, C5 dan mendapatkan pion di petak A5. Gitu caranya, teman-teman. Putih benteng D8, hitam C5, kemudian putih gajah 3, hitam benteng A6 ke pukul pion petak A5, kemudian putih gajah ke petak C1, hitam mainkan langkah benteng A1. Putih gajah ke petak E3, pertukaran benteng dilakukan, dan hitam mainkan langkah C4. Ya, hitam miliki 6 pion melawan 3 pion, jelas keunggulan yang besar ya. Tapi kalau kita lihat dari sayap menteri mungkin masih susah, dan dia coba manfaatkan dengan keunggulan pion ini di sayap raja. Dengan pion yang bebas dan juga petak promosinya sesuai dengan gajah yang dimiliki oleh WI. Putih benteng ke petak A1, hitam gajah D5, putih raja G2, dan hitam raja G6. Tidak buru-buru G4 karena ya pion di petak A6 akan jatuh. Putih benteng A7, hitam C6, putih raja G3, hitam dorong A5, putih benteng A1, hitam H4, putih raja G2, hitam dorong G4. Jatuh lagi pion putih. Kemudian raja A2, hitam gajah pukul F3, dan putih benteng A8, hitam benteng B1, dan putih gajah C1. Langkah yang sangat menarik, tapi ini juga tricky ya. Apabila hitam memukul gajah di petak C1, maka bisa saja putih akan mengganggu dengan terus memberikan skak, karena ini posisinya stalemate. Dia akan berikan benteng ya, sebenarnya kayak gini. Nah, sebenarnya mungkin bisa aman saja ketika raja ke petak D5, kemudian mungkin benteng D6, dan raja E4, kemudian nggak bisa benteng D4 karena akan dimakan dengan pion. Ya, seperti ini mungkin akan aman buat hitam. Apabila benteng D1 makannya pakai gajah. Nah, tapi WI tidak ingin lakukan itu, dan bagaimana cara dia terhindar dari posisi ide yang sangat menarik ini? Yap, dia mainkan langkah G3. Boom! Dan putih menyerah karena langkah berikutnya tinggal makan gajahnya dan rajanya masih hidup, dan juga pion harus makan atau maju G4. Yap, WI memiliki 7,5 poin dari 9 babak. Tahu nggak sih, dia kalahnya cuma sama peringkat 2-nya Abdusattorov. Tapi sayang Abdusattorov kalah melawan Vidit Santos Gujrati di babak ke-6. Ini yang sangat krusial. Vidit mengalahkan Nodirbek Abdusattorov. Nah, peringkat 3-nya 6,5. Peringkat 4-nya Amin Tabatabai. Nah, pecatur Indonesia ada di peringkat berapa? Novendra ada di peringkat 14 ya, teman-teman. Ini saya akan tunjukkan. Ini listnya. Ini langsung dari panitianya ya, 14 Novendra. Nah, sementara International Master Jody Setiaki berada di peringkat 24. Nah, kalau misalkan wanita kalian pengen lihat ini, kalian juga bisa kunjungi di info.hangzhou2022.cn ya. Ya, ini guys. Ini kalian bisa lihat. Ya. Nih, pemenangnya adalah WI, Abdusattorov, Javongir, kemudian Sujiner, Omonova Umida namanya. Ini pecatur berusia 17 tahun tapi ngalahin Hoifan, ngalahin Iren, dan ya hebat, dia peringkat 2 finish. Kemudian peringkat 3-nya Hoifan, pecatur nomor 1 dunia wanita ya.
Nah, berikutnya apa target dari Timnas Catur Indonesia? Ya, karena Timnas Catur tidak mengirim tim putra, maka kita berdoa supaya tim wanita mendapatkan hasil terbaik nih. Untuk kategori wanita sendiri peringkatnya bagaimana? Nah, coba nih. Aku akan bukakan supaya teman-teman dapat infonya. Nah, official reportnya, kemudian final rankingnya. Ya, Iren ada di peringkat 10 di bawah pecatur Filipina, Fraina. Dan kemudian Medina berada di peringkat 12. Nah, teman-teman, itulah yang terjadi. Yang pasti ya nggak mudah memang Asian Games. Ya nggak mudah lah ya, karena semua pasti ingin dapat medali. Dan ya, teman-teman, itulah berita dari Asian Games. Apa komentar kalian? Kita doakan yang baik-baik. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oh ya, kalau tim putra nih saya jagoin tim India lah, atau tim Uzbekistan. Kalau kalian jagoin siapa, guys?